Welcome to Duku on Air. Enjoy. Hai guys, welcome back to another episode. Kali ini kita mau bikin episode yang cukup singkat untuk diskusi bareng tentang tantrum. Apa sih itu tantrum, Gap? Pernah nggak anak lu tantrum? Nggak pernah. Wah! Ini kayak dokter punya anak bilang, anak saya tidak pernah sakit. Nggak ada. Nggak ada. Setiap anak itu pasti melewati namanya fase anak itu tantrum gitu. Nah kita bilang pasti melewati karena apa? Karena itu adalah bagian Dari development anak That's gitu right. kan. Yang setiap anak pasti ya harus melewati itu gunung sebelum akhirnya succeed, akhirnya iya. berhasil gitu. Nah, tantrum itu sebenarnya apa sih sebenarnya definisi itu gitu kan? tantrum itu bisa didefinisikan di saat anak belum bisa meregulasikan emosi dia, belum bisa Mengutarakan sometimes using their words, most of the times usually ya kan, belum bisa mengutarakan keinginan mereka juga apa yang mereka ingini sehingga yang keluar adalah outputnya tantrum. atau yang bisa kayak marah gitu ya. Teriak-teriak, tendang-tendang, kelepek-kelepek di lantai. Lo beneran. Memukul gitu ya, Ya. gigit mungkin kadang-kadang. Betul. Atau mungkin ya tadi itu ya misalnya Iya, kayak pukul-pukul gitu juga kan. Nah biasanya ini dimulai sekitar usia 1,5 tahun. Dimana mereka tuh keinginannya udah ada banget. Tapi mau ngutarainnya atau bahkan mau ngontrolnya kadang sulit gitu Belum ada kan. kata-katanya nih gitu. Betul. Kayak bilang mau makan gitu. Ya, aku tuh mau buka pisangnya sendiri gitu. Nah untuk ngomong itu susah. Sehingga yang keluar cuma teriakan, jeritan gitu kan. Pas tiba-tiba makanya maminya buka pisang kok tiba-tiba anaknya teriak gitu Betul, kan. itu yang sering kita sebut dengan tantrum gitu kan. Nah tadi as mentioned itu memang bagian dari perkembangan mereka. Nah yang penting untuk kita note adalah saat kita tantrum ini perlu kita hadapi atau responi sebagai orang tua dengan baik. Karena kalau enggak, kenapa misal? Ya mungkin kita sebagai orang dewasa kita sering tantrum gitu ya kepada suami kita. Betul. Mungkin nggak dibilang kayak tantrum gitu, tapi mungkin apa yang dibilang kayak moody, jadi diem-dieman gitu ya kayak gimana biasanya? Kalau misalnya mungkin ada tipe-tipe tantrumnya, even kita dewasa tuh juga bisa tantrum, apalagi kalau tidak diresponi atau diajarkan dengan baik saat kecil gitu ya. Nah tantrum dewasa juga nggak tahu nih ada yang pernah ngalamin atau enggak. Istrinya kalau lagi tantrum tuh ya, ditanya apa juga cowoknya juga, udah nggak tahu, terserah. Pengalaman pribadi ya gitu kan. Atau ada yang kebalikan, ada yang tantrumnya sebagai orang dewasa pun bisa tantrum dengan cara mungkin akhirnya jadi physical atau banting sana banting sini gitu. Padahal sebenarnya sesimpel adalah untuk kita belajar meregulasikan emosi kita, mengutarakan apa yang kita rasakan dengan baik. Nah ternyata efeknya ini panjang sekali jika saat kecil itu kita tidak diresponi atau diajari dengan baik. Now we're going to share with you the answer to your child's tantrum. Apa itu answer? Answer, kita berikan singkatan ANSR atau kalau dibaca jadi lebih panjang answer gitu ya, Answer. akronimnya dari answer. Yang pertama, Acknowledge their feelings. Mungkin contohnya adalah kita lagi pergi ke IKEA, anaknya mau es krim. pas exit tuh kan ada Iya. es krim, dia tahu tuh itu Mukanya mesin poster es krim. gede. Bener. Terus tiba-tiba anaknya ya udah langsung mau gitu kan. Kalau Caleb bukan kayak mau es krim mami gitu kan. Maminya bilang, Caleb sorry jangan sekarang, kita bentar lagi mau dinner time. Ya, Personal story, sering banget tuh kejadian. Lalu tantrum nangis. Kalau Caleb mungkin dia bukan yang kayak tenang-tenang tapi dia nangis ya. Gitu kan, terus mulailah tergeletak di lantai. Gini-gini kan lempeng-lempeng gitu kan. Ya, terus. So then acknowledge dulu gitu Iya. kan. I know Caleb kepengen banget es krim itu, enak es krimnya. Mami, Daddy juga suka banget makan es krim itu nih, gitu kan. Yang kedua adalah name their feelings. Setelah itu kita bilang, Caleb merasa sedih ya karena nggak boleh es krimnya. Nah anak pada usia dini ini penting banget untuk kita name their feelings. Karena sometimes mereka nggak ngerti apa yang mereka lagi rasakan. Mereka tuh lagi rasa apa sih? Lagi rasa sedih. Atau mungkin kita juga bisa name the feelings adalah Caleb marah kan, Caleb upset ya. Karena pengen banget tapi nggak dibolehin. Nah makanya itu penting sekali kita ajarkan apa yang mereka rasakan dan kita memberikan label kepada feelingsnya supaya mereka lebih mengerti. At the same time vocabulary mereka juga nambah nih. Betul. Next one, ANS, set boundaries gitu ya. Di saat kita bilang oke, I know Caleb marah, Caleb kepengen banget ice cream, tapi ini saatnya kita sebentar lagi udah mau dinner time. Yes. That's the boundary gitu ya. Mau kelepek-lepek, mau jumpali dan diliatin orang di mall pun
the boundaries is a boundary Yes. gitu ya. Kita sebagai orang tua di saat kita try 1 kali 2 kali give in, anak-anak ini lama-lama tahu. Nanti tantrumnya akan makin Iya. kenceng justru saat kita kasih dan tidak ada boundaries pada mereka. Iya. Lastly adalah R atau redirect to something positive gitu ya. Saat kita set the clear boundaries, mungkin apalagi saat pertama kali kita menerapkan answer ini, anak pasti nggak suka, mereka akan coba ini itu. Sebagai orang tua kita penting untuk set tetap clear boundaries, dan untuk membantu mereka recover adalah kita lakukan R atau redirect to something positive. Mungkin kita bisa ajak mereka, oke iya nanti kita makannya next time ya es krimnya karena kita mau dinner. You know what? You can help mommy pick which restaurant that we want to go to, dan mungkin picknya juga jangan terlalu heboh, satu mall boleh dipilih ya kan. Kita udah tahu nih ada 2 restoran favoritnya anak yang memang kita bolehkan, kita biasa pergi ke sana. Oke, mau ke restoran A atau restoran B? Kita remember di restoran A dia ada train yang bisa muter-muter, misalnya restoran sushi gitu ya. You love Shinkansen right? You wanna go there or go to another one? Nah ini help them recover dan bounce back dari saat mereka pick-picknya tantrum tersebut. So that's a little bit tips dari kita, the answer to your child's tantrum. Silahkan coba di rumah dan boleh komen di bawah yang sudah pernah coba apakah berhasil atau enggak. Good luck and see you next time. bye.